Ayah dan bunda punya keluhan si kecil memiliki keluhan ASD, speech delay atau keterlambatan berbicara atau hiperaktif. Kali ini kita bahas yuk ke dalam otak yang mengaturnya dan bagaimana sih solusi yang tepat untuk si kecil. Sebelum membahas lebih dalam, yuk kita bahas seputar otak. Otak memainkan peran sentral dalam membentuk identitas dan kemampuan kamu nih. Informasi ilmiah menunjukkan bahwa hubungan antara gerakan tubuh dan perkembangan otak memiliki dampak yang signifikan, terutama pada anak-anak dengan gangguan spektrum autis atau ASD dan keterlambatan bicara. Adanya lingkaran sensori motor memainkan peran kunci. Lingkaran ini melibatkan korteks prefrontal, ganglia basal, otak kecil, dan talamus. Pada anak-anak dengan ASD dan keterlambatan bicara, penelitian menunjukkan kalau adanya penurunan aktivitas dan ukuran anatomi pada lingkaran sensori motor, khususnya di otak kanan dan otak kecil kiri. Fenomena bipedalisme, yaitu kemampuan berjalan dengan dua kaki, ternyata menjadi kunci dalam menentukan fungsi kognitif manusia. Bipedalisme memicu pertumbuhan otak manusia, membedakannya dari spesies yang lainnya. Otak manusia yang besar, terutama perkembangan neurokorteks, menjadi ciri unik yang mendukung kemampuan berpikir abstrak. Sekarang kita masuk pembahasan sistem motorik yuk. Pentingnya perkembangan sistem motorik dalam mengarahkan perkembangan otak menjadi landasan utama. Lobus frontal yang menampung fungsi tingkat tinggi juga merupakan pusat motorik utama loh. Kemampuan untuk mengenali dan memanipulasi konsep ternyata melibatkan proses fisiologis yang serupa dengan kemampuan bergerak. Nah, sekarang kita mulai masuk lebih dalam ke arah neuronnya nih. Melibatkan sel-sel saraf, neuron, dan interneuron, otak manusia menjadi tempat pembentukan pemikiran abstrak. Proses plastisitas, yaitu di mana neuron menjadi efisien melalui aktivitas berulang, muncul sebagai cara utama si kecil belajar. Pada tingkat genetik, Cellular Immediate Early Gain Response atau CAEGR memicu rangkaian ekspresi genetik setiap kali sel diaktifkan. Contoh plastisitas dapat ditemukan dalam aktivitas motorik tingkat lanjut yang dienkripsi secara genetik. Koneksi saraf yang semakin kompleks membuka jalan bagi perkembangan pemikiran abstrak. Namun, perlu diingat bahwa kegagalan untuk merangsang sel dapat mengakibatkan kegagalan reproduksi protein dan degenerasi transneural. Defisiensi neurotransmitter menjadi premis penting dalam intervensi pada gangguan ASD dan speech delay. Pendekatan ini didasari pada asumsi bahwa peningkatan fungsionalitas dapat dicapai melalui suplementasi langsung atau pencegahan pengambilan kembali sinaptik. Neurotransmitter yang terbentuk dari asam amino memainkan peran penting dalam proses metabolisme. Meskipun jarang kita ketahui kapasitas untuk memproduksi neurotransmitter, defisiensi ini dapat terkait dengan kelainan genetik tertentu. Sekarang kita masuk nih ke bagian paling penting. Fokus pada otak kecil dan ganglia basal mengungkapkan hubungan penting antara fungsi motorik dan perkembangan otak. Ganglia basal bersama otak kecil memiliki hubungan somatotropik yang spesifik. Ganglia basal berperan dalam mengatur pergerakan, sementara nukleus caudatus terlibat dalam fungsi kognitif dan emosional. Pentingnya otak kecil sebagai pendahulu lobus frontal, baik secara anatomi maupun fungsional, menyoroti peranannya dalam koordinasi dan keseimbangan. Peta somatotropik di otak kecil memastikan efisiensi gerakan sekuensial, menciptakan dasar bagi perkembangan prediksi motorik. Ganglia basal terlibat dalam jalur dopaminergik dengan inti caudatus dan putamen berfungsi bersama sebagai neurostriatum. Dopamin, neurotransmitter utama dalam jalur ini, memainkan peran penting dalam korteks orbitofrontal yang menghasilkan aliran penghargaan. Pentingnya sistem dopaminergik juga terlihat dalam hubungannya dengan ADHD, di mana kelainan terjadi pada jalur otak tertentu. Anak-anak dengan ADHD cenderung memiliki area prefrontal yang kurang berkembang. Korteks prefrontal kanan khususnya terlibat dalam menghambat respon amigdala. Amigdala sangat terdorong dalam situasi yang menakutkan seperti anak aneh yang terus-menerus diintimidasi di sekolah. Defisit kortikal kanan mengakibatkan anak tidak menyadari dampak sosialnya terhadap orang lain. Mereka tidak tahu kapan mereka sedang mengganggu atau kapan mereka telah memasuki ruang pribadi orang lain. Mereka memerlukan interaksi sosial yang dramatis untuk mendapatkan rangsangan sosial yang dibutuhkan. Hipokampus termasuk dalam sistem limbik dan memainkan peran penting dalam konsolidasi informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang.
dan ini berfungsi agar dapat memiliki memori deklaratif. Sistem somatotropik kulit kepala tampaknya memanifestasikan konvergensi sistem saraf pusat dan sistem endokrin, yaitu beroperasi sebagai penerima dan pemancar mini. Dengan menstimulasi area refleks tersebut, akupuntur tampaknya memiliki efek langsung pada korteks cerebral, otak kecil, sirkuit thalamokortikal, talamus, hipotalamus, dan badan pineal. Komposisi neurologis dan endokrin kulit kepala yang unik menjadikan medan rangsangan eksternal yang ideal untuk aktivitas internal otak. Dengan menggunakan sejumlah kecil jarum, akupuntur kulit kepala seringkali dapat memberikan hasil yang luar biasa hampir seketika. Terkadang hanya memakan waktu beberapa menit. Akupuntur kulit kepala tampaknya mempunyai keberhasilan yang signifikan juga dalam mengobati cerebral palsy dan gangguan sistem saraf pusat lainnya dibandingkan dengan modalitas akupuntur lainnya, termasuk akupuntur pada telinga, tubuh, dan tangan. Menurut penelitian, akupuntur telah digunakan di pusat-pusat ini sebagai bagian dari program pengobatan untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan, termasuk keterlambatan bicara dan bahasa, cerebral palsy, keterbelakangan mental, ADHD, dan autisme. Mau info kesehatan lainnya, yuk cek bio dan deskripsi video ini ya.